Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ardi Eko Santoso, NIM 011, dan Bianca Nayabita, NIM 013, yang akan menjelaskan mengenai negosiasi. Yang pertama yaitu tujuan dan keuntungan dari negosiasi. Tujuan negosiasi. Penentuan tujuan dalam suatu tindakan merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan tanpa tujuan. Berikut adalah tujuan dari diadakannya negosiasi. 1. Tujuan agresi, berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. 2. Tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih. 3. Tujuan kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling dari pihak lawan. 4. Tujuan pemusatan diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. 5. Tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Tujuan kombinasi. Selanjutnya yaitu keuntungan negosiasi. Yang pertama, menciptakan pengertian yang lebih baik mengenai pandangan pihak lawan. 2. Mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pikiran atau isi hati dengan didengarkan oleh pihak lawan. 3. Memungkinkan penyelesaian masalah secara bersama-sama. 4. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat dipercayai, diterima, dan dijalankan kedua belah pihak. 5. Dalam mengambil keputusan, para pihak tidak terikat pada kebenaran fakta-fakta. 6. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu apabila dikehendaki. Hambatan dalam negosiasi. 1. Yaitu reaksi kita atau your reaction. Bila kita tertekan, secara manusiawi terdapat kecenderungan bereaksi secara emosional untuk membalas seseorang. Reaksi kita ini yang dapat mengakibatkan negosiasi berakhir tanpa mendapatkan keputusan apapun. Untuk itu, sikap kita sebagai negosiator haruslah memisahkan antara diri kita dengan emosi, agar kita dapat berpikiran dengan jernih. 2. Emosi mereka atau their emotions. Emosi dari negosiator pihak lain yang negatif, baik itu tidak kooperatif ataupun selalu mempertahankan posisinya tanpa mau mendengarkan pihak lain. Sikap negosiator pihak lain biasanya berprinsip bahwa dalam negosiasi selalu ada pihak yang dimakan dan yang memakan. Yang ketiga, posisi mereka atau their positions. Negosiator pihak lain yang bersikukuh pada posisinya seringkali memancing kita untuk menolak posisi mereka. Sikap demikian dapat memperkeruh keadaan karena negosiator pihak lain bisa saja semakin mempertahankan posisi mereka. Yang keempat, ketidakpuasan mereka atau their satisfaction. Hasil negosiasi yang telah disepakati terkadang tidak menimbulkan kepuasan bersama. Untuk itu, sebelum mencapai kesepakatan, sebaiknya para pihak harus yakin bahwa negosiator pihak lain telah yakin dengan kesepakatan yang akan kita buat. Terdapat dua hal penting untuk mengatasi ketidakpuasan mereka, yaitu identifikasi dan penuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Dan yang kelima, kekuatan mereka atau their power. Seringkali pihak lawan melihat negosiasi sebagai suatu proses yang bertujuan menciptakan win-loss solutions. Apabila negosiator pihak lain berpikiran bahwa mereka harus menang, kita seharusnya memberikan sedikit pencerahan dengan meyakinkan mereka bahwa biaya yang dipikul sangatlah besar apabila kesepakatan dalam negosiasi tidak tercapai, dan yakinkan kembali mereka. Selanjutnya adalah teknik dan langkah-langkah negosiasi. Teknik negosiasi. Yang pertama, teknik negosiasi kompetitif. Yang kedua, teknik negosiasi kooperatif. 3. Teknik negosiasi lunak. 4. Teknik negosiasi keras. Dan yang kelima, teknik negosiasi interest-based. Selanjutnya adalah langkah-langkah negosiasi. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Selanjutnya, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Selanjutnya, klarifikasi dan justifikasi. Selanjutnya, penawaran dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menutup negosiasi
dan implementasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.